Boleh nggak beli espresso tapi minta air putih sama es batu biar menjadi es americano versi murah? Bener nggak es americano itu lebih sehat daripada es kopi susu? Es americanonya dikasih gula apa enggak? Kalau dikasih gula ya sama aja nggak sehat. Yo, selamat datang di rangkaian konten kali ini. Seperti biasa, memang sekarang hobinya untuk bikin konten banyak untuk diposting di YouTube, terus potongan-potongan pendeknya didistribusikan di Shorts, TikTok, Facebook, dan tentu saja Instagram. Kemarin aku sudah bikin Q&A di Instagram, masih seputar gaji barista dan karir. Ternyata topik itu memang cukup sensitif ya untuk selalu dibicarakan berulang-ulang. Karena itu memang aku punya misi untuk setidaknya kalau misalnya kita tidak bisa memaksa owner-owner coffee shop untuk menggaji layak barista, kita bisa memaksa para barista untuk upgrade skill dan nyari coffee shop yang lebih baik, gitu ya. Labnya di 57. Oh ya, aku potong pendek, potong segini biar karena sekarang lagi rutin nge-gym, jadi biar tidak terlalu mengganggu rambutnya. Aku sudah memilih berapa? 1, 2, 3, 4, 6 pertanyaan. Ada 2 terkait pembahasan random dan sisanya masih aku sesuaikan tema ya dengan gaji barista dan lain-lain. Langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kurang ajar nih. Boleh nggak beli espresso tapi minta air putih sama es batu biar menjadi es americano versi murah? Boleh kalau kamu nggak tahu diri. Memang sebenarnya itu celah banyak coffee shop ya. Harga espresso 15.000, americano 25.000. Dan kalau kita beli espresso biasanya sudah include air putih atau bahkan es batu. Itu kalau dicampur sudah menjadi es americano sendiri kan. Tapi ya memang umumnya orang beli espresso itu bukan untuk dicampur, karena orang beli espresso ya memang karena ingin menikmati, ingin minum espressonya. Sebelum minum espresso, minum air putih dulu atau air es. Setelah minum espresso, minum lagi air putih atau air es. Bukan untuk dicampur menjadi es americano. Tapi ini ya, karena memang itu banyak terjadi, sebenarnya ada trik mengatasi pengunjung lucu seperti itu. Buatlah espresso dan americano harganya sama. Sama-sama 20.000. Mau kamu beli espresso kemudian dicampur ke airnya atau tidak, nggak masalah, kamu nggak akan merasa dicurangi karena harganya sama, gitu ya. Itu triknya. Bener nggak es americano itu lebih sehat daripada es kopi susu? Es americanonya dikasih gula apa enggak? Kalau dikasih gula ya sama aja nggak sehat. Pindah dari es kopi susu yang manis ke es americano yang dikasih gula, ya sama-sama masih minum gula itu kan. Tapi itu sekali lagi, kalau alasanmu pindah dari es kopi susu ke es americano itu karena urusan kesehatan, ya pesenlah es americano tanpa gula, titik. Tapi kalau sudah pesen es americano tanpa gula, beli cheesecake juga, ya sama aja. Next, nah ini kita sudah mulai masuk ke perkara pembahasan gaji-gajian lagi ya. Puas kalian. Info loker gaji barista di atas UMR ada, tapi jangan cengeng, jangan malas, jangan ini itu. Kemarin ada temanku buka street coffee, loker, jaga gerobakan, gaji di atas UMR, bahkan ditambah bonus-bonus lagi. Jangan yang gerobakan bang, nggak keren, nggak kayak barista. Ada juga di coffee shop waralaba nasional gitu, ada jenjang karir bahkan gaji juga gede. Jangan yang kayak gitu bang, harus pakai seragam, nggak boleh telat, nggak bisa mainan HP. Ada coffee shop baru buka dari grup, inilah grup salah satu grup di Jogja ini. Tapi setiap hari ramai banget, keren itu pasti, gajinya juga tinggi itu. Jangan yang ramai bang, nggak bisa nyantai kerjanya. Ada itu di Godean, baru buka, bagus itu, terkenal itu. Gajinya bisa headbar 5 juta, 6 juta. Jangan itu bang, ownernya galak, dibentak-bentak kalau salah, nggak boleh telat juga. Pulang. Ini. Jadi barista bukan ngincer gaji, tapi biar bisa ngopi setiap hari. Ya, kalau memang tujuanmu itu biar bisa ngopi setiap hari, tidak peduli dengan gaji baristanya kecil, ya mungkin kamu cocok
di industri itu, di coffee shop yang memang menggaji baristanya dengan rendah gitu, nggak masalah. Karena orang kan jadi barista itu alasannya banyak ya. Ada yang biar bisa ngopi setiap hari gratis, ada yang demi karir, ada yang memang demi suka kopi, ada yang ingin mengisi waktu luang dan tambah-tambah duit gitu. Ada juga yang ingin, wah aku sekarang lagi skripsian, daripada gabut sambil skripsi gitu, waktu luangnya dimanfaatkan untuk jadi barista, nggak apa-apa. Palingan bablasan itu nggak lulus-lulus skripsinya. Jadi terserah kamu jadi barista dengan alasan apapun gitu ya. Barista gaji kecil nggak apa-apa, yang penting dapat ilmu tentang kopi di sana. Ini aku pribadi sangat setuju. Tapi kalau memang beneran dikasih ilmu ya, bukan cuma omong kosong biar mau menggaji murah itu ya. Gaji bisa di bawah UMR, tapi dikasih ilmu mentok soal perkopian. 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali diajak coffee trip ke kebun-kebun kopi di seluruh Indonesia. Nggak masalah. Atau selalu dibelikan beans-beans eksotik dari luar negeri. Dibebaskan ngulik selama ngebar, disupport kompetisi. Itu nggak masalah. Kamu kerja di sana demi mendapatkan ilmu meskipun gajinya nggak terlalu gede. Karena itu kedepannya bisa sangat membantumu. Itu kan hitungannya kamu belajar kopi, karena tahu sendiri kan sekolah kopi itu mahal. Kamu belajar kopi, bener-bener belajar, bener-bener sampai dalam, dapat bonus, duit. Ditambah, kalau ternyata kamu sudah dapat ilmu, gajinya gede, makin mantep lagi tuh. Tapi kalau ilmu nggak dapat, gaji juga nggak dapat, ya ngapain bertahan di sana? Cabut. Lanjut nih ya, ini masih sama kayak sebelumnya sebenarnya, cuman sudut pandangnya sedikit berbeda. Barista nggak punya pengalaman. Barista nggak punya pengalaman, wajar dong kalau digaji kecil. Ya sependapat, kalau belum punya pengalaman memang bolehlah digaji belum segede yang sudah berpengalaman. Tapi kalau nanti sudah berpengalaman, harus digaji gede dong, fairnya. Di bidang apapun, nggak cuma di perkopian ya. Aku memang sependapat kalau kita harus nyari pengalaman dulu, baru nanti setelah kita dapat ilmunya, dapat pengalamannya, kita punya bargaining power untuk gaji yang lebih tinggi. Kalau belum punya pengalaman ya memang sebaiknya memang nyari pengalaman dulu. Bahkan nggak sedikit loh coffee shop itu yang memang jiwanya itu untuk mengajar. Ada nih di Jogja ya. Ada sebuah coffee shop yang dia itu hanya memperbolehkan barista kerja di sana setahun. Dan barista yang diterima di sana harus yang benar-benar nol pengalamannya. Kamu di sini kerja maksimal hanya boleh setahun. Aku ajari ilmu dari dasar banget sampai kamu bisa banget. Setelah full belajar di sini, pergilah. Dia ownernya ini punya banyak relasi. Kamu mau kerja di tempat yang seperti apa, mau nyari gaji yang kayak gimana, bisa disalurkan. Nah, coffee shop kayak gitu itu memang cocok untuk kalian-kalian yang memang nol pengalaman dan mau belajar dari awal. Dan ya nggak masalah kalau kamu dibentuk di coffee shop kayak gitu dengan gaji yang tidak terlalu gede. Itu fair menurutku. Baru setelah mendapatkan semua pengalaman, semua ilmu, pergi nyari yang sesuai standarmu, sesuai kamu maunya gaji berapa. Dan karena memang semuanya ya, barista itu memang harus punya pengalaman dulu. Pengalaman itu bisa didapat dari kerja di tempat yang ngasih ilmu atau sekolah barista. Kalau kamu kerja, ya kamu belajar sambil dapat duit meskipun dikit. Kalau kamu sekolah, ya kamu bayar dan tidak murah biayanya. Makanya itu pilihanmu. Kamu mau benar-benar dari nol, kamu mau memulai banget dari awal, ya antara kamu kerja cari ilmunya tapi dengan risiko gaji dikit, ya memang itu wajar sih. Atau sekolah yang ada program magangnya juga, gitu ya. Nggak apa-apa, fokusin pengalaman dulu. Nah, terakhir. Sepertinya itu dulu aja deh. Aku juga mau makan dulu. Sampai jumpa besok.